Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kebun Ragica. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Pagi ini cukup cerah ya teman-teman. Setelah 2 hari kemarin di tempatku itu diguyur hujan dari malam sampai pagi teman-teman. Setelah sekian lama kita tidak membuat video, akhirnya kita ketemu lagi ya teman-teman. Hari ini kita akan update sayuran yang kita tanam ya teman-teman. Walaupun kita tidak update video, tetapi saya tetap menanam sayuran ya teman-teman, dikarenakan ada satu lain hal. Jadi saya tidak buat video teman-teman. Mulai hari ini mudah-mudahan saya akan terus membuat video dan akan update kebun pekarangan rumah saya ya teman-teman. Jadi ikuti video kita sampai akhir, dan seperti biasa di akhir video nanti kita akan panen ya teman-teman. Apa yang akan kita panen nanti, ikuti kita sampai akhir ya teman-teman. Kita akan mulai dari sini. Ini ada beberapa yang kita rubah ya teman-teman posisinya. Jadi sedikit kita rapihkan teman-teman. Di waktu video-video yang lalu mungkin teman-teman melihat di sini ada tanaman terong, tetapi tanaman terongnya sudah kita ganti dikarenakan sudah cukup tua ya teman-teman. Di sini masih terong, tetapi penanamannya kita sejajarkan ya teman-teman. Terong ungunya juga sudah ada yang mulai berbuah dan sebagian masih kecil-kecil ya teman-teman. Di sini juga ada terong lalap. Untuk terong lalap ini baru satu ya teman-teman. Di belakangnya ada pohon tin yang kita tanam di polybag. Semua tanaman yang di sini kebanyakan kita tanam di pot dan di polybag teman-teman. Karena di sini itu banyak sekali hama siput, jadi kita berusaha supaya tanaman kita itu tetap terjaga ya. Di sini ada anggur yang kita stek, di sini juga kita tanam di pot teman-teman. Di belakang anggur di sini ada tanaman markisa yang kita tanam dari biji. Kita nanti akan rambatkan di batang kayu yang sudah mati teman-teman. Ada pohon alpukat juga. Di sini kita tanam dari biji juga ya teman-teman. Ada bunga juga, di sini ada bunga vinca dan juga bunga bougainville teman-teman. Di depan terong di sini ada tanaman parsley, ada beberapa. Di sini ada tanaman sawi kita. Untuk sawi sepertinya kurang subur ya teman-teman. Di belakang sawi ada tanaman brokoli teman-teman. Di sini ada 6 pot brokoli. Di belakang ada tanaman bunga pacar ya teman-teman, bunga kenop juga ada. Kemudian di sebelahnya ada tanaman seledri. Di sini kita tanam cabai keriting ya. Untuk cabai keriting kita tanam di tanah teman-teman. Di depan cabai keriting di sini ada tanaman selada merah. Untuk selada merah itu kita coba tanam di tanah, dan siput juga kurang begitu suka dengan selada ya teman-teman. Di sini ada selada hijau yang kita tanam di pot, kemudian selada merah juga, bukan pot ya teman-teman, maaf, polybag. Kemudian ini ada tanaman lalapan yang saya dikasih dari teman, tetapi namanya itu kurang tahu. Bagi teman-teman yang tahu boleh komen ya di kolom komentar. Kemudian ada selada siomak. Di belakangnya ada tanaman pakcoy ya teman-teman. Di sini ada bunga bougainville, kemudian ada jajaran tanaman kucai ya. Untuk kucai di sini kita tanam di pot dan juga di polybag kecil.
Di sini ada bibit pecah ya. Ini ada yang bolong-bolong seperti ini. Di sini ada bunga kenop kembali. Untuk di belakang sini kita tanam mulberry ya teman-teman. Kita jajarkan di sini karena pohonnya sudah cukup tinggi. Ini tanaman lama ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sering menonton video kita pastinya tahu tanaman ini. Di sini ada apel putsa yang kita pangkas ya teman-teman. Apel putsa ini saya kurang bisa ya teman-teman karena sering berbunga tetapi rontok. Bagi teman-teman yang tahu bagaimana caranya, solusinya agar bunga dari tanaman putsa ini tidak mudah rontok, boleh komen di kolom komentar ya. Masih dengan jajaran mulberry ya teman-teman. Kemudian di sini ada bunga yang sangat cantik tapi namanya juga saya kurang paham. Kemudian di sini ada bougainville ungu ya teman-teman. Kita kesini dan di sini ada tanaman pecai. Kemudian di sini ada bibit yang kita taruh bibit timun. Di sini ada pakcoy, masih ada pakcoy. Di sini saya tumbang sarikan dengan selada teman-teman. Di sini juga saya menyemai tomat dan tomat ini bagus sekali ya teman-teman. Tomatnya besar, tomat buah. Di belakang pakcoy kita ada tanaman stroberi yang sudah memerah ya teman-teman. Nanti kita panen. Di belakangnya ada deretan tanaman mulberry ya teman-teman. Untuk mulberry kita tanam di pot semua dan saya cukup banyak menanam. Ada belimbing, kemudian ada tanaman plum, ada beberapa jeruk. Di sini ada jeruk sambal, kemudian ini jeruk lemon, dan itu jeruk apa ini ya teman-teman, yang bisa dimakan onagami teman-teman. Di sana ada jambu, belum berbuah ya teman-teman. Kita ke sini sebentar. Di sini masih ada pakcoy ya teman-teman. Kemudian ada daun mint, di belakangnya ada seledri, kemudian bayam dan kangkung teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini saya akan sedikit berbagi tips bagi teman-teman yang berkebun di pekarangan yang sempit seperti saya. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya kenapa banyak batang pohon pepaya yang berserakan di sini. Ini sengaja ya teman-teman, biasanya saya sudah ambil di pagi hari. Ini karena saya mau buat video jadi belum saya ambil. Jadi bagi teman-teman yang menanam sayuran di pekarangan rumah seperti saya ini, untuk menghalau hama siput, pohon ataupun daun pepaya dan batangnya ini cukup ampuh ya teman-teman untuk menghalau siput yang tanpa cangkang itu loh teman-teman, yang suka memakan sayuran-sayuran. Ini terbukti di sini bibit yang saya sengaja taruh di sini juga aman, kemudian ini juga aman ya teman-teman. Semoga tips yang saya berikan kali ini bermanfaat. Jadi siput-siput itu memakan sayuran kita di saat malam hari. Jadi kita bisa taruh batang dan daun pepaya ini di saat malam hari, kemudian kita bisa ambil di pagi hari ya teman-teman. Kemudian kita bergeser di sebelah sini. Di sini masih jajaran pakcoy yang kita tanam di pot ya teman-teman. Ini baru tadi malam kita panen. Untuk pakcoy dan sayuran di sini saya memanennya tidak memangkas ya teman-teman.
Jadi sudah cukup tinggi seperti ini karena saya memoteknya ya teman-teman. Di sini ada sawi pagoda. Untuk sawi pagoda juga sama, ini juga sudah cukup tinggi seperti ini. Di belakangnya ada bayam Brazil yang cukup subur ya teman-teman. Kemudian ada sawi, maaf teman-teman, selada siomak. Ini juga sama, kita ambil tangkainya saja. Ini juga ada selada. Dan di sini ada jajaran tanaman seledri teman-teman. Ini selada, dan ini juga sama ya teman-teman. Untuk selada ini saya kurang paham namanya, karena ini numbuh dari benih yang lain ya teman-teman. Benih yang kita beli ternyata ada numbuh selada seperti ini. Dan ini ada bijinya yang nanti akan kita jadikan bibit. Di belakangnya kita tanam genjer ya teman-teman. Ini ada beberapa pot yang kita tanam, dan ini cukup subur teman-teman ya teman-teman. Seperti ini nih siputnya, siput seperti ini yang bisa kita halau dengan daun pepaya ya teman-teman. Kita bergeser sedikit ke sini. Di sini ada tanaman bunga bougainville kita yang sedang berbunga. Kemudian di sini ada tanaman cabai. Di sini kita tanam tanaman kacang. Kemudian ini ada talas Bogor ya teman-teman. Di sini masih ada bunga vinca lagi yang bunganya ungu, cantik ya teman-teman. Kemudian di sini ada tanaman poh-pohan yang sudah kita pangkas dan mulai tumbuh kembali. Di sini ada selada hijau. Di sini masih tanaman kacang ya teman-teman. Kemudian ini ada talas kubis yang bisa kita masak batangnya. Ini masih sama. Kemudian di sini ada tanaman cabai. Di sini kita tanam bunga matahari ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita lalai tidak menaruh batang pepaya di samping-samping, di lorong-lorong seperti ini akan dimakan sama siput seperti ini teman-teman. Jadi batang pepaya itu sangat membantu sekali ya teman-teman. Kita akan sedikit bergeser ke sini ya teman-teman. Di sini ada tanaman jambu. Ini jambu merah sudah mulai berbuah ya teman-teman. Memang ini tidak sebanyak yang buah pertama, tapi ini sudah mulai berbunga seperti ini teman-teman. Akan bergeser sedikit ke sini, maaf ya teman-teman, masih berantakan. Di sini ada tanaman markisa. Ini banyak sekali karena waktu itu saya menanam benih dan karena lahannya sempit, jadi nggak semua kita pindah tanam ya teman-teman. Mau dibuang tapi sayang, jadi saya biarkan. Dan satu ini pertumbuhannya sangat cepat teman-teman, padahal membenihnya itu sama ya teman-teman. Ini sudah tinggi, kita rambatkan di pohon cemara yang sudah mati seperti ini. Dan saya sangat bahagia sekali karena tanaman markisa yang kita tanam ini sudah mulai berbunga ya teman-teman. Lihat, ini belum lama banget ya teman-teman, tapi mungkin udah ada setahunan lah kita tanam dari biji, dan ini sudah berbunga. Mudah-mudahan jadi ya teman-teman. Jadi nanti kita akan menghijaukan kembali tanaman yang sudah mati ini dengan tanaman markisa, mudah-mudahan berbuah. Di sini juga kita akan update tanaman pepaya. Ini pepaya California ya teman-teman.
karena mungkin ini berdempetan dengan tanaman yang lain, jadi masih belum maksimal teman-teman. Ini sudah mulai berbuah. Bergeser lagi ke sini sedikit. Di sini juga sama, ada tanaman pepaya California, dan ini di video sebelum-sebelumnya sudah ada ya, jadi ini sudah cukup tua usianya teman-teman. Ini bercabang. Dan sampai di sini dulu video kita kali ini ya teman-teman. Ini sebagian dari kebun pekarangan rumah saya. Semoga video-video yang saya bagikan ke teman-teman semua bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya. Mohon maaf ya teman-teman, tadi saya ada janji mau panen, tetapi durasinya kayaknya cukup lama ya teman-teman. Jadi panen-panennya kita akan upload di next video. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Bye bye.